Coba deh, kamu pikirin ini sebentar. Kenapa ya ada orang yang kelihatannya santai, nggak kelihatan ngoyo, tapi uang tuh kayak mengalir sendiri ke hidupnya. Sementara kita kerja keras tiap hari, lembur hemat, bahkan rela ngorbanin waktu buat keluarga. Tapi tetap aja rekening nggak pernah tumbuh signifikan. Saya pernah ada di fase itu. Saya kira masalahnya di jumlah kerjaan atau kurang hoki. Atau karena saya bukan dari keluarga kaya. Tapi ternyata bukan itu. Masalah sebenarnya bukan di apa yang saya lakukan, tapi di bagaimana saya berpikir soal uang. Dan pas saya rubah cara mikirnya, bukan langsung jadi miliarder ya, tapi ada sesuatu yang berubah. Pelan-pelan, peluang datang lebih sering. Uang mulai lebih stay di rekening. Dan saya nggak lagi merasa dikejar-kejar hidup. Makanya hari ini saya pengen ajak kamu gali bareng pola pikir seperti apa sih yang bikin uang datang sendiri bahkan ke orang biasa kayak kita. Setelah saya sadar kalau pola pikir itu punya peran besar, saya mulai pelan-pelan belajar. Saya perhatiin orang yang berhasil secara finansial, bukan cuma yang kaya, tapi juga yang hidupnya tenang. Dan saya nemuin pola yang menarik. Ternyata cara mereka mikir tentang uang beda banget dari kebanyakan orang, termasuk saya dulu. Uang itu ternyata bukan soal siapa yang paling rajin atau siapa yang paling pintar ngitung uang, cenderung datang ke orang yang punya cara berpikir tertentu. Cara berpikir yang gak diajarin di sekolah, gak dibahas waktu kuliah, dan seringkali justru bertentangan sama apa yang kita dengar sejak kecil. Nah, di video ini, saya mau ajak kamu kenalan sama dua pola pikir utama yang secara diam-diam membentuk hubungan kita sama uang. Dua pola pikir yang bisa jadi bikin kamu terus merasa kurang, atau justru jadi magnet uang tanpa kamu sadari. Dan jangan khawatir, saya nggak cuma ngomongin teori. Saya akan kasih contoh nyata, pengalaman pribadi dan cerita orang. Orang sekitar yang mengalami perubahan besar. Hanya karena mereka berani mengubah cara berpikirnya, siap buat mulai ngelihat uang dengan cara yang beda. Kita lanjut. Kita mulai. Ya, jadi gini. Saya pengen kita ngobrol dari hati ke hati dulu. Soal satu hal. Kebanyakan orang, termasuk saya dulu, nganggap kalau uang itu urusan kerja keras. Nabung, hemat, dan kalau bisa, jangan boros. Saya yakin, kamu juga pernah dengar saran kayak gitu. Kan nggak salah kok. Serius nggak salah. Tapi ternyata nggak cukup. Karena kalau cuma modal kerja keras, semua buruh pabrik itu harusnya udah kaya. Kalau cuma modal hemat, orang-orang yang hidup super minimalis harusnya udah punya kebebasan finansial. Faktanya, nggak gitu. Saya dulu juga ngerasa heran kok ya. Ada orang yang kerjanya santai bahkan kelihatan kayak main-main. Malah duitnya ngalir terus. Sementara kita yang mikirnya serius, hemat mati-matian. Malah susah keluar dari lingkaran gaji ke gaji. Nah, di titik ini, saya mulai belajar. Saya amati orang. Orang yang uangnya datang dengan lancar, bukan karena mereka korupsi atau nyolong, tapi karena cara mereka melihat uang itu beda banget. Nah, dari semua pengalaman itu, saya rangkum dua pola pikir utama yang menurut saya wajib banget kamu pahami. Kalau nggak mau selamanya jadi budak uang, kita mulai dari yang pertama, pola pikir kelimpahan versus pola pikir kekurangan. Saya dulu hidup dalam pola pikir kekurangan. Saya takut kehilangan, saya takut uang habis. Akibatnya setiap kali ada uang, saya simpan mati-matian. Saya nggak berani ambil peluang. Saya nggak berani investasi. Bahkan belanja barang berkualitas pun saya ragu. Karena saya takut kalau nanti butuh uang. Dan nggak ada lagi. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu. Dan ternyata pola pikir ini bikin kita terus hidup di lingkaran ketakutan. Kita nggak bisa maju karena merasa semuanya serba terbatas. Akhirnya yang muncul bukan rasa syukur, tapi rasa was-was. Sementara orang dengan pola pikir kelimpahan melihat uang itu seperti air sungai mengalir datang dan pergi. Mereka percaya bahwa selama mereka punya skill, selama mereka bisa memberikan nilai ke orang lain, uang akan terus datang lagi. Nah, mindset kelimpahan inilah yang bikin orang berani ambil resiko. Mereka nggak asal nekat ya, tapi mereka nggak takut mencoba hal baru, belajar skill baru, bahkan gagal pun nggak bikin mereka menyerah. Karena mereka percaya rezeki itu luas. Nah, sekarang saya mau kamu refleksi juga. Kamu lebih sering mikir dalam posisi kekurangan atau kelimpahan. Karena jawabannya akan sangat ngaruh sama masa depan finansial kamu. Kita lanjut ke pola pikir kedua. Pola pikir investor versus pola pikir konsumen. Ini menurut saya salah satu yang paling bikin banyak orang nyangkut di zona nggak pernah maju-maju. Saya sendiri ngalamin dulu. Setiap kali dapat uang, saya langsung mikir belanjain apa ya? Atau jalan-jalan kemana ya? Atau paling mentok,
Disimpan aja deh, biar aman. Padahal kalau kita mau melihat dari sudut pandang orang kaya, mereka selalu bertanya hal lain. Mereka nanya, gimana caranya uang ini kerja buat saya? Itu beda banget. Mereka bukan sekedar mikir belanja. Mereka mikir supaya uangnya bisa bertambah nilainya. Supaya uangnya bisa bikin peluang baru. Saya pertama kali nyoba, saya sisihkan sebagian kecil uang jajan. Saya beli buku, ikut kursus, daring. Coba jualan online kecil-kecilan. Nilainya nggak seberapa. Tapi impact-nya gede banget di mindset saya. Saya jadi terbiasa berpikir uang ini bukan buat dihabisin. Uang ini alat buat bikin peluang. Dan ketika kamu udah terbiasa mikir kayak gitu, peluang makin sering datang. Karena punya skill, kamu punya koneksi. Kamu punya mentalitas nyari peluang. Sekarang coba kamu refleksi juga. Setiap kali pegang uang, apa pertanyaan? Kamu belanjain apa? Atau investasiin kemana? Beda kalimat, beda hasilnya. Sekarang pertanyaannya dari cerita-cerita tadi. Kamu merasa lebih relate sama yang mana? Dan lebih penting lagi, pola pikir apa yang siap kamu ubah mulai hari ini? Selama ini cara saya berpikir soal uang itu lebih sering bawa saya ke arah yang mana? Ke arah ketakutan, keraguan dan penundaan. Atau ke arah keberanian pertumbuhan dan peluang. Saya tahu mengubah pola pikir itu nggak instan. Saya juga butuh waktu bertahun-tahun buat pelan-pelan berani lepas dari cara pikir lama. Tapi saya percaya, kalau kamu nonton sampai sejauh ini, itu artinya kamu bukan cuma cari hiburan. Kamu lagi nyari arah. Dan saya ingin kamu tahu, kamu nggak sendirian di channel ini. Kita belajar bareng. Saya nggak lebih hebat dari kamu. Saya cuma lebih dulu jatuh dan belajar bangkit. Dan apa yang saya tahu akan terus saya bagi. Supaya kita bisa sama-sama jadi pribadi yang lebih stabil. Nggak cuma secara keuangan, tapi juga cara berpikir. Makanya, kalau kamu ngerasa video ini bisa bantu kamu melangkah lebih baik, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa butuh dengar hal ini. Kalau kamu pengen dapat insight seperti ini terus, langsung aja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kedepannya kita akan bahas lebih banyak topik tentang bagaimana membangun kehidupan finansial yang bukan cuma kuat, tapi juga sehat dan tenang. Dan saya mau kamu tulis di kolom komentar satu hal paling kena dari video ini yang kamu bawa pulang hari ini. Tulis dengan jujur, karena kadang menulis itu juga bentuk perubahan kecil dari pikiran ke tindakan. Ingat, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya pamit dulu. Jaga pikiran, jaga dompet, dan jaga arah hidup. Kamu masih bersama saya di AHA Vlog.